untuk menonaktifkan nada dering handphone dan menjaga ketenangan selama ujian berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, prosesi ujian terbuka promosi doktor Saudara Ujud Supriyaji SPDI MPDI, Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam, Pasca Sarjana Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, segera dimulai. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemegang pedel dan ketua tim menguji memasuki ruangan ujian terbuka promosi doktor. Hadirin dimohon untuk berdiri. Saudara Promovendus dipersilakan memasuki ruangan ujian.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Marsubanul Waton. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ujian promosi doktor atas nama Ujud Supriaji SPDI MPDI dimulai. Selanjutnya kami serahkan kepada Ketua Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dewan Penguji yang saya hormati, Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati pula, Saudara Proventus, Saudara Ujud Supriadi SPD MPDI yang kami banggakan, ujian terbuka promosi doktor yang ke-47
program studi pendidikan agama Islam S3 UNU Surakarta atas nama Saudara Ujud Supriyadi. Mari kita buka bersama-sama dan baca Ummul Kitab Al-Hadiyah Sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ujian dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada Sekretaris Penguji Profesor Dr. Andes Haji Darul Hasim SHMH, silakan untuk membacakan CV dari Purwopendus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CV atau daftar riwayat hidup, nama Ujud Supriyadi, tempat tanggal lahir Kebumen 27 Juni 1988, alamat Dukuh Kerajaan RT 04 RW 01, Kelurahan Padureso, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen. Tapi sekarang tempat tinggalnya di Lombok, Perumahan BTN, Palem Raja, Blok F5, Renteng Praya, Lombok Tengah, NTB. Nama ayah Sutikno, nama ibu Maryasih, nama istri Tika Selvia. Tidak datang ya? Nama anak pertama Kimberly Liliana Putri, yang kedua Duta Ahmad, yang ketiga Karin Kartikasari. Ujud Supriyadi menyelesaikan S1 tahun 2011, S2 diselesaikan tahun 2014, S3 insya Allah selesai hari ini mudah-mudahan. Amin. Di program Pasca Sarjana UNU Surakarta. Amin. Mudah-mudahan bisa lulus dengan baik. Cukup. Terima kasih kepada Sekretaris Penguji yang telah menyampaikan CV dari Purwopendus. Saudara Purwopendus, saya perkenalkan Dewan Penguji yang hari ini akan menguji saudara. Yang pertama adalah Ketua Sidang, saya sendiri, Ahmad Mufrad Teguh Mulyo. Sekretaris Penguji adalah Profesor Dr. Andes Haji Ahmad Darul Hasim SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah Bapak Profesor Dr. Haji Sugio MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikutnya adalah Profesor Dr. Haji Margustam Siregar MA. Waalaikumsalam. Berikutnya adalah Bapak Profesor Dr. Haji Mulyoto MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikutnya adalah Bapak Profesor Dr. Haji Usman Abu Bakar MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai promotor dan penguji yang terakhir adalah Profesor Dr. Haji Khairun Nasyidun MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara Purwopendus, apakah saudara dalam kondisi sehat? Sehat. Apakah saudara siap diuji disertasinya? Siap. Baik, karena Anda sudah siap dan silakan Anda presentasikan disertasi saudara di hadapan kami dari mulai judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metode penelitian yang digunakan, kesimpulan kurang lebih 15 menit. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang terhormat, saya muliakan Dr. H.A. Mufrad Teguh Mulyo MH, Rektor UNU Surakarta, selaku Ketua Penguji,
Yang saya hormati, saya muliakan Profesor Dr. Andes H.A. Dardiri Hasim, SHMH, Direktur Pasca Sarjana UNU Surakarta, Sekretaris Penguji. Yang saya hormati, saya muliakan Profesor Dr. Haji Sugio, MSI, selaku penguji. Yang saya hormati, saya muliakan Profesor Dr. Haji Maragustam Siregar, MA, selaku penguji. Yang saya hormati, saya muliakan Profesor Dr. Haji Mulyoto, MPD, selaku penguji. Yang saya hormati, saya muliakan Profesor Dr. Haji Usman Abu Bakar, MA, selaku penguji. Yang saya hormati, saya muliakan Profesor Dr. Haji Khairuddin Nasution, MA, selaku penguji dan sekaligus promotor saya. Pertama dan paling utama, selaku umat beragama dan berfalsafahkan Pancasila, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka ujian saya. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin saya akan mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya. Penelitian ini bermula ketika Indonesia adalah multikultural, adalah rentan polarisasi keagamaan, bahwa Islam Nusantara dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama, moderat, toleran, berbasis kearifan lokal, bahwa pendidikan Islam adalah instrumen strategis penguatan moderasi, bahwa Kiai Haji Maimun Zubair adalah representasi pendidikan Islam Nusantara yang inklusif. Fokus penelitian ini adalah konsep dan implikasinya terhadap polarisasi Islam di Indonesia. Fenomena yang muncul bahwa polarisasi antara Islam Puritan dan Islam kultural di Indonesia yang mengancam persatuan. Kemudian muncullah solusi konsep Islam Nusantara yang digagas ulama NU, khususnya Kiai Haji Maimun Zubair, menawarkan jalan tengah wasatiyah. Dan urgensinya, pentingnya menganalisis konstruksi pemikiran pendidikan Mbah Mun sebagai strategi meredam konflik ideologis. Kemudian dari latar belakang tersebut kami mendapatkan rumusan riset gap-nya. Yang pertama adalah kondisi ideal, bahwa kondisi idealnya pendidikan Islam itu moderat, toleran, persatuan umat. Akan tetapi kondisi aktualnya radikalisme, polarisasi, konflik, disintegrasi. Kemudian muncullah kesenjangan. Belum ada model pendidikan Islam Nusantara berbasis pemikiran Kiai Haji Maimun Zubair yang dikaji secara sistematis. Peranan penelitian ini menawarkan model konseptual dan praktis pendidikan Islam Nusantara untuk mereduksi polarisasi. Rumusan masalah yang kami ambil adalah yang pertama, bagaimana konstruksi pemikiran pendidikan Islam Nusantara Kiai Haji Maimun Zubair. Kemudian yang kedua, bagaimana relevansi konsep tersebut dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Dan yang ketiga adalah bagaimana implikasinya terhadap fenomena polarisasi Islam di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Maimun Zubair, kemudian untuk menganalisis relevansi konsep pendidikan Islam Nusantara Kiai Haji Maimun Zubair dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menganalisis implikasi konsep pendidikan Islam Nusantara Kiai Haji Maimun Zubair terhadap polarisasi Islam di Indonesia. Kajian pustaka penelitian terdahulu, literatur reviewnya. Yang pertama adalah karya yang ditulis dari Bapak Sembodo Ardi Widodo, Cultivating Culture, Education Value of Islam Nusantara in Madrasah Aliyah Ali Maksum Krapiak. Yang kedua, Hafid Aziz menulis Bridging al Dunya wal al Din,
Prophetic Integrative Education in Madrasah Based Pesantren. Yang ketiga yang ditulis oleh Dimas, Education in the Islam Nusantara Perspektif. Dan yang lainnya tercatat dalam disertasi. Kemudian perbandingan penelitian pendahulu dengan penelitian ini saya. Kemudian ada 4 aspek ya. Yang pertama aspek tokoh. Jadi penelitian saya sangat fokus pada Kiai Haji Maimun Zubir sebagai figur sentral. Penelitian sebelumnya umumnya generik atau lembaga tanpa tokoh spesifik. Aspek yang kedua adalah isu polarisasi Islam. Penelitian saya menyoroti implikasi terhadap polarisasi. Penelitian sebelumnya tidak mengaitkan polarisasi keagamaan secara eksplisit. Kemudian aspek ketiga yaitu pendekatan. Pendekatan kualitatif deskriptif tentang pengaruh tokoh dalam konteks sosial politik dan juga pendidikan agama Islam. Sedangkan penelitian sebelumnya banyak bersifat kurikuler, administratif atau konseptual ideologis umum. Kemudian aspek yang 4, relevansi kontekstual. Penelitian saya lokal Indonesia dan terkini, menelusuri narasi dan wacana keagamaan semasa Kiai Haji Maimun Zubir. Dan penelitian sebelumnya fokus pendidikan, moderasi, dan model tanpa analisis tokoh kontemporer spesifik. Metodologi penelitian yang saya ambil, yang saya gunakan adalah pendekatan dan jenisnya kualitatif deskriptif, fokus pada analisis pemikiran tokoh dan fenomena sosial polarisasi. Metode pengumpulan data dan analisis yaitu menggunakan dokumentasi dan wawancara, kemudian dianalisis menggunakan deduktif, induktif, dan konten analisis. Profil tokoh Kiai Haji Maimun Zubir, ulama karismatik dan nasionalis. Lahir di Rembang 1928, Kiai Haji Maimun Zubir adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang. Beliau dikenal sebagai ahli fikih dan tafsir yang memegang teguh tradisi salaf namun berwawasan modern. Karya-karyanya seperti Al-Ulama Al-Mujadidun menegaskan posisi beliau sebagai ulama yang menjembatani teks agama dengan konteks kebangsaan, yaitu hubul waton. Kemudian dari penelitian yang saya ambil ini, saya menemukan temuannya yang pertama, konstruksi pendidikan Islam Nusantara Kiai Haji Maimun Zubir, yaitu ada 3. Yang pertama adalah penguasaan Turots, basis keilmuan klasik kitab kuning dan kajian tafsir yang mendalami sebagai fondasi intelektual. Kemudian yang kedua, hubul waton, yaitu integrasi nilai kebangsaan, cinta tanah air, sebagai manifestasi keimanan yang utuh. Kemudian yang ketiga adalah akhlak dan keteladanan. Penekanan pada pendidikan karakter, adab melalui keteladanan uswah sang kiai. Kemudian temuan yang kedua tentang relevansi dengan Sisdiknas, bahwa konsep pendidikan dari Kiai Haji Maimun Zubir sangat relevan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia, khususnya dalam 1, penanaman moderasi wasatiyah, yaitu membangun generasi yang toleran dan anti ekstremisme. Yang kedua, yaitu kearifan lokal, menghargai keberagaman budaya sebagai aset bangsa. Yang ketiga, pendidikan karakter, membentuk profil pelajar yang berakhlak mulia dan patriotik. Kemudian yang ketiga temuannya implikasi terhadap polarisasi Islam, yaitu adalah strategi meredam konflik. Bahwa pendidikan Islam Nusantara ala Kiai Haji Maimun Zubir berfungsi sebagai jembatan rekonsiliasi, yaitu inklusif, mengurangi sekat antara kelompok agamis dan nasionalis. Yang kedua, moderat, menolak narasi ekstrim kiri liberal maupun kanan radikal. Kemudian yang ketiga, pemersatu, menjadikan Pancasila dan NKRI sebagai rumah bersama umat Islam.
Kemudian novelty dari penelitian saya adalah novelty kontekstual. Penelitian ini mengkaji fenomena polarisasi Islam kontemporer melalui lensa spesifik pemikiran Kiai Haji Maimun Zubair sebagai sintesis yang belum pernah dibahas secara mendalam sebelumnya. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah pilar utama, yaitu pendidikan berbasis turot, nasionalisme, dan akhlak adalah inti konstruksi pemikiran Kiai Haji Maimun Zubair. Kemudian yang kedua, relevansi kuat, sangat relevan dengan sistem pendidikan nasional dalam membangun karakter moderat dan toleran. Dan yang ketiga, solusi polarisasi, bahwa model strategis untuk menjaga persatuan bangsa dan meredam polarisasi ideologi Islam di Indonesia. Saran dan rekomendasi yang pertama bagi pemerintah, mengadopsi nilai tawasud, tasamuh dan tawasum dalam kurikulum nasional. Lembaga pendidikan memperkuat pembelajaran kontekstual yang menghargai budaya lokal tanpa meninggalkan syariat. Saran untuk tokoh agama meneladani dakwah sejuk Kiai Haji Maimun Zubair untuk meredam konflik horizontal. Dan saran bagi peneliti selanjutnya adalah mengembangkan kajian interdisipliner, sosiologi agama, pendidikan karakter. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Terima kasih Saudara Panwitus telah menyampaikan pemaparan disertasi dengan baik dari mulai judul, latar belakang, rumusan, metode penelitian, dan juga kesimpulan. Ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tolong jelaskan korelasi antara moto yang Anda tulis dalam disertasi ini dengan judul penelitian. Silakan dijawab. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Mufrod Teguh Mulyo MH, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saya akan menjawab. Jadi korelasi antara moto dalam disertasi dengan judul penelitian, yaitu disertasi yang mengutip surat Al-Imran ayat 19, Inna dina ngindallahil Islam, menegaskan landasan teologis bahwa Islam adalah agama yang benar di sisi Allah. Keterkaitannya dengan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa konsep pendidikan Islam Nusantara dalam pemikiran Kiai Haji Maimun Zubair tetap berada dalam koridor akidah Islam yang otentik. Integrasi nilai kebangsaan, moderasi, tawasun, tasamuh, kemudian tawasud adalah bentuk kompromi ideologis, melainkan implementasi ajaran Islam secara kontekstual dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, moto tersebut menjadi fondasi normatif dan teologis yang konsisten dengan seluruh argumentasi disertasi. Demikian, Prof. Baik, yang satu lagi ya, siap. Tolong jelaskan relevansi konsep pendidikan Islam Nusantara dengan sistem pendidikan nasional saat ini di Indonesia. Relevansinya ya. Terima kasih. Pada yang terhormat Bapak Dr. Haji Mufrod Teguh Mulyo MH, terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua, mohon izin saya akan menjawabnya. Relevansi konsep pendidikan Islam Nusantara dengan sistem pendidikan nasional, yaitu konsep ini relevan karena sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam membentuk manusia yang beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan Islam Nusantara Kiai Haji Maimun Zubair memperkuat moderasi, toleransi, dan komitmen kebangsaan yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan multikultural. Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan kepada Profesor Dr. Andes Haji Ahmad Hasim SH untuk menyampaikan 2 pertanyaan. Terima kasih Pak Ketua.
Yang saya hormati para penguji, Bapak Ibu hadirin, hadirat yang rawuh pada kesempatan hari ini. Pertanyaan saya pertama, mengapa Mas pendekatan pendidikan dinilai efektif dalam mereduksi polarisasi Islam di Indonesia? Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes H.A. Dardiri Hasim SHMH, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saya akan menjawabnya. Mengapa pendidikan dinilai efektif dalam mereduksi polarisasi? Yaitu karena pendidikan membentuk pola pikir, sikap, dan karakter dalam jangka panjang. Dalam temuan penelitian, konsep ini mampu mereduksi sikap ekstrim dan eksklusif melalui pendekatan tawasud, moderasi, tasamuh, toleransi, dan tawasun, keseimbangan. Dengan pendidikan dialogis dan berorientasi persatuan, potensi polarisasi dapat diminimalkan secara gradual dan sistematis. Demikian, Prof. Pertanyaan kedua, bagaimana saudara menjelaskan posisi pendidikan Islam Nusantara dalam rangka menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus merespon dinamika kebangsaan? Kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Andes Dr. H.A. Dardiri Hasim SHMH, terima kasih atas pertanyaan kedua. Mohon izin saya akan menjawabnya, yaitu bahwa pendidikan Islam Nusantara tetap berpegang pada Al-Quran, hadis, dan tradisi turut sebagaimana diajarkan Kiai Haji Maimun Zubir, sehingga kemurnian akidah dan syariat terjaga. Namun pendekatannya kontekstual dengan menanamkan nilai tawasud, tasamuh, dan tawasun dalam kehidupan kebangsaan. Dengan demikian substansi Islam tidak berubah, tetapi cara implementasinya disesuaikan dengan realitas sosial Indonesia untuk memperkuat persatuan dan mereduksi polarisasi. Demikian, Prof. Cukup, Pak Ketua. Terima kasih. Untuk selanjutnya pada yang terhormat Profesor Dr. Haji Sugio MSI untuk menyampaikan 2 pertanyaan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penguji yang terdahulu dan juga saudara Wujud ya. Ya. Wujud, siapa namanya? Wujud Supriaji atau Supriyati? Supriaji, Prof. Supriaji. Dan hadirin yang saya hormati, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saudara dalam penelitian ini menggunakan beberapa instrumen, ada dokumentasi, ada wawancara mendalam. Nah, tunjukkan pada saya di mana kemendalaman instrumen tersebut. Yang pertama, kemendalaman dokumentasi dan kemendalaman wawancara itu sendiri. Silakan. Baik, Prof. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Sugio MSI, mohon izin, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Jadi metode dokumentasi memungkinkan peneliti itu menelaah karya tulis, arsip ceramah, dan dokumen historis pemikiran Kiai Haji Maimun Zubir. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh pemahaman kontekstual dan klarifikasi terhadap gagasan beliau. Analisis dilakukan melalui deskriptif, deduktif, induktif, serta konten analisis, sehingga menghasilkan temuan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
Demikian Prof. Yang kedua, salah satu indikator doktor adalah temuan yang sifatnya kebaruan atau novelty. Tunjukkan pada kami semua yang ada di sini temuan yang berupa konsep itu di mana, dan temuan yang terkait dengan implikasinya itu di mana. Silakan. Baik Prof. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Sugiyo MSI, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah temuannya bahwa konstruksi pendidikan Nusantara Ki Haji Maimun Zubair itu ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan turots, yang kedua kebangsaan, yang ketiga akhlak. Kemudian polarisasi, terkait temuan polarisasi bahwa dari ketiga tadi itu bisa untuk mereduksi atau merekonsiliasi sebuah problem permasalahan melalui pendidikan. Demikian Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan pada Bapak Profesor Dr. Maragustam Siregar MA untuk menyampaikan 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, para penguji, promotor, dan Saudara Ujud Supriyadi. Pertanyaan pertama yang gampang adalah bagaimana implikasi praktis konsep ini dari Maimun Zubair ya dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Silakan. Baik, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Maragustam Siregar MA, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saya akan menjawabnya. Implikasi praktis konsep ini dalam pengembangan kurikulum adalah perlunya integrasi nilai kebangsaan dalam materi pendidikan agama, penguatan kajian kitab Turots, serta penerapan metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, kisah, dan keteladanan. Kurikulum harus mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan dinamika masyarakat agar tetap relevan dan kontekstual. Demikian Prof. Ya, yang kedua, dalam pemikiran pendidikan Islam atau filsafat pendidikan Islam ada 3 aliran ya, dalam konsepnya Jawa Trito adalah konservatif religius, rasional religius, dan pragmatis instrumental. Kalau Barat itu ada progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme. Nah, kalau pemikirannya Kiai Haji Maimun Zubair ini di posisi mana ini? Kalau dimasukkan ke dalam pemikiran pendidikan Islam, apakah konservatif religius, ataukah rasional religius, atau pragmatis instrumental? Silakan dijawab. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Maragustam Siregar MA, terima kasih atas pertanyaan kedua. Mohon izin saya akan menjawabnya. Jadi menurut saya bahwa konsep pendidikan Islam Kiai Haji Maimun Zubair ini adalah sesuai filsafat pendidikan Islam, menganut dari 3 aspek, Prof, yaitu burhani, kemudian kalau
Bayani Burhani Bayani. dan Irfan itu Al-Jabiri, itu epistemologi dalam pemikir, tapi ini ada filsafat pendidikannya. Ada 3 yang sangat terkenal itu konservatif religius, rasional religius, atau pragmatis instrumental. Dia punya karakter sendiri. Coba lihat dari sisi epistemologinya. Bisa Anda jelaskan itu? Baik, terima kasih Prof. Dr. Haji Maragustam Siregar MA. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saya akan menjawab kembali. Saya ulang dari tadi ada Bayani, Burhani, dan Irfani, bahwa konsep pendidikan Ki Haji Maimun Zubair itu ada 3-tiganya, Prof. Karena termasuk filsafat pendidikan Islam secara epistemologis demikian. Ada Bayani berdasarkan Al-Quran, hadis, kemudian Burhani berdasarkan realitas, logis, kemudian Irfani itu terkait dengan sebuah intuisi. Begitu, Prof. Terima kasih. Kalau itu bukan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan itu adalah yang tadi, apakah Anda ke barat itu progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksialisme. Kata ini kan pemikiran. Jadi ini yang saya bahas berarti kan filsafat pendidikan. Kalau dalam filsafat pendidikan Islam namanya religius, konservatif, ya, atau rasional religius. Coba dibaca bukunya Jawad Ridho ya, supaya Anda nanti kan doktor pemikiran pendidikan Islam. Baik, cukup Pak Ketua. Baik, terima kasih Prof. Maragustam. Untuk selanjutnya silakan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Mulyoto MPD untuk menyampaikan 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan penelitian Anda, ada 3 konsep yang menjadi pilar penting dalam pendidikan Islam Nusantara. Coba jelaskan ketiga konsep yang Anda teliti itu, dipersilakan. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Mulyoto MPD, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saya akan menjawabnya. Jadi ketiga nilai yaitu tawasud, tasamuh, dan tawasun merupakan prinsip dasar dalam menjaga keseimbangan antara teks dan konteks, antara agama dan kebangsaan, serta antara idealitas dan realitas sosial. Nilai-nilai ini menjadi pondasi dalam membangun Islam yang ramah, moderat, dan berorientasi pada persatuan nasional sebagaimana tercermin dalam praktek pendidikan dan dakwah Ki Haji Maimun Zubair. Demikian, Prof. Baik, yang kedua tentang abstrak Anda. Sebenarnya isinya macam-macam itu. Saya ingin Anda menjelaskan 2 hal saja. Yang pertama tentang rumusan masalah Anda, kaitannya dengan hasil yang ada dalam abstrak itu. Coba Anda jelaskan. Baik, terima kasih Prof. Kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Haji Mulyoto MPD, terima kasih atas pertanyaan yang kedua. Mohon izin saya akan menjawabnya terkait dengan abstrak, yaitu tentang rumusan masalah
Baik, yang pertama, rumusan masalah yang pertama adalah berkaitan dengan konstruksi, Prof. Jadi merekonstruksi pendidikan Islam ala Kiai Haji Maimun Zubair. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis bagaimana relevansi pemikiran pendidikan Islam Nusantara Kiai Maimun Zubair itu dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian yang rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana konsep tersebut implikasinya terhadap polarisasi Islam di Indonesia. Tadi ditemukan bahwa dari rumusan pertama disimpulkan itu temuannya adalah bahwa rekonstruksi pendidikan Islam Nusantara Kiai Haji Maimun Zubair itu ada 3 hal. Yang pertama adalah penguasaan kitab Turat, kemudian yang kedua adalah terkait dengan semangat kebangsaan, yang ketiga itu terkait dengan akhlak dan karakter. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua itu terkait dengan relevansi pendidikan yang di Kiai Haji Maimun Zubair dengan sistem pendidikan Indonesia, bahwa itu sangat relevan karena searah dengan semangat tujuan pendidikan nasional yang ada di Indonesia, yaitu semangat cinta kebangsaan, kemudian membangun karakter yang damai, toleran. Kemudian implikasi yang ketiga yaitu terkait implikasi terhadap polarisasi Islam di Indonesia. Itu temuannya adalah bahwa dari konsep tadi pendidikan Islam Nusantara Kiai Haji Maimun Zubair bisa sebagai mereduksi polarisasi, ketegangan sosial, kemudian disintegrasi, itu bisa direduksi dengan itu melalui apa, Prof? Melalui pendidikan. Jadi ketika itu dimasukkan ke dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia, maka itu sangat efektif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian, Prof. Baik, dari saya cukup Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mulyoto. Berikutnya Bapak Profesor Dr. Haji Usman Abu Bakar MA. Silakan Prof, 2 pertanyaan. Terima kasih, Pak. Saudara Promovendus, ada 2 pertanyaan saja dari saya. Disertasi ini adalah disertasi yang berkaitan dengan pendidikan secara menyeluruh. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, paling kurang kita akan berbicara tentang 3 hal. Yaitu pada aspek filosofis, pada aspek sainsnya, dan aspek teknologi pendidikannya. Nah, di mana ketiga hal ini dapat dimasukkan atau dapat ditarik relevansinya dalam implikasi atau relevansi mengenai konsep yang dikemukakan oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menarik sebenarnya, di sini ada semacam suatu kesimpulan yang saudara buat bahwa konsep pendidikan Islam Nusantara dari Kiai Haji Maimun Zubair ini bukan hanya relevan, tetapi strategis untuk dijadikan model. Ada 3 kata kunci di sini. Pertama itu relevan, dengan apa dan bagaimana, kemudian strategisnya di mana dan caranya, kemudian dari kedua itu kemudian menjadi suatu model. Tolong ditunjukkan karena ini luar biasa, tapi barangnya ada nggak? Silakan. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Usman Abu Bakar MA, terima kasih atas pertanyaannya.
Mohon izin saya akan menjawabnya. Yang pertama, bahwa hasil dari konstruksi pendidikan Islam Nusantara Kiai Haji Mansubir itu berakar dari 3 pilar, Prof. Yang pertama, penguasaan ilmu agama klasik, yaitu kajian kitab Turat dan tafsir. Kemudian yang kedua, integrasi nilai kebangsaan dan cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Kemudian yang ketiga, yaitu penekanan pada akhlak dan keteladanan sebagai inti pendidikan. Jadi kemudian yang pertanyaan yang kedua itu, konstruksi ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu saja, tetapi juga pembentukan karakter dan komitmen kebangsaan dalam bingkai Islam yang moderat. Demikian, Prof. Saya cuma ingin menambahkan saja. Biasanya sebuah konsep itu detail, ya, tidak abstrak, ya. Paling kurang ada penjelasannya. Tadi seperti saya katakan bahwa kalau kita bicara pendidikan, paling kurang kita pasti berbicara terkait dengan aspek-aspek filosofis mengenai dasar dan tujuan. Setelah itu kita mundur ke belakang bicara processingnya dengan sainsnya. Kemudian pada waktu aplikasi dan implementasinya kita bicara itu tentang teknologinya. Nah, itu di mana? Itu tadi ya, sudah dijawab. Kemudian menarik sekali. Konsep ini relevan, bukan hanya relevan tetapi strategis, kemudian menjadi model. Nah, sudah ada ya. Seperti itu. Ya. Artinya sudah ada konsep sebuah buku tentang Islam Nusantara yang dari buku yang dibuat oleh almarhum Kiai Haji Mansubir. Sudah. Kepada Profesor Dr. Usman Abu Bakar MA, terima kasih, Prof. Ini dalam rangka menguatkan ya, Prof? Ya, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penguji terakhir adalah Bapak Profesor Dr. Haji Khairudin Nasrullah MA. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji, ketua, sekretaris, para penguji, hadirin wal hadirat yang dapat hadir pada kesempatan ini, dan khusus kepada promo pendus disampaikan selamat sudah sampai pada ujian promosi. Mudah-mudahan ilmunya manfaat, maslahah dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan pertama, mengapa Kiai Haji Maimun Zubair memandang penting integrasi nilai kebangsaan dalam pendidikan Islam? Dipersilakan. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Khairudin Nasution MA, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saya akan menjawabnya. Kiai Haji Maimun Zubair memandang penting integrasi nilai kebangsaan dalam pendidikan Islam karena dalam perspektif beliau, Islam dan kebangsaan bukan dua hal yang dipertentangkan. Nilai cinta tanah air merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan. Integrasi nilai kebangsaan diperlukan untuk menjaga persatuan umat dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan menjadi sarana strategis untuk menanamkan komitmen tersebut sejak dini. Demikian, Prof. Baik, yang kedua, saudara berbicara tentang konstruksi
pendidikan Kiai Haji Maimun Zubair. Yang itu berarti kan di pendidikan, lembaga pendidikan, dunia pendidikan. Sementara polarisasi yang saudara jelaskan bukan yang terjadi dunia pendidikan, tapi di dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan saya, apa relevansi dari bahasan relevansi di masyarakat ada polarisasi dengan dunia pendidikan yang memerlukan adanya kepentingan terhadap pendidikan moderasi beragama? Dipersilakan. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Khairuddin Nasution MA, terima kasih atas pertanyaan yang kedua. Mohon izin saya akan menjawabnya. Jadi untuk konsep pendidikan Islam Nusantara itu berada di lembaga pendidikan, kemudian polarisasi itu berada di masyarakat. Jadi relevansinya adalah bahwa semua manusia itu sekolah, belajar di dunia pendidikan. Dengan semua orang sekolah di dunia pendidikan tersebut, sehingga dia akan belajar tentang tawasud, tasamuh, toleransi, kemudian semangat persatuan dan kesatuan. Nah, itulah yang nantinya siswa-siswa ini akan menjadi masyarakat umum, Prof. Sehingga ketika mereka terbekali dengan karakter, dengan jiwa kebangsaan, dengan jiwa toleransi tersebut, sehingga menjadi masyarakat yang tidak ada integrasi, tidak ada polarisasi. Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Khairuddin Nasution MA yang telah mengakhiri pertanyaan kepada Prepedus. Dewan Penguji yang saya hormati dan Saudara Promedus, bahwa tanya jawab dalam ujian sudah selesai. Oleh karena itu kami kores waktu ujian selama kurang lebih 15 menit untuk menentukan predikat kelulusan saudara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pemegang pedel ketua dan tim penguji meninggalkan ruang pengujian promosi doktor dalam rangka sidang terbatas penentuan predikat kelulusan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali.
ini tadi cek. Oh jauh, anu sakit anak saya. Oh di sana. Selamat ya. Makasih Pak. Di NT di sana. Iya. Di rumah apa? Lombok. Di Lombok. Oh, berarti sendiri di sini. Oh baik, baik. Iya. Iya Mas. Komplit. Iki engko tambah dadi profesor engko. Baru lulus engko. Amin. Kemarin Kiai Mapul. Mulai dadi rektor Kebumen. Wah, anaknya anu, karo istri di sana berarti. Iya sakit, enggak memungkinkan ke bawah. Iya, secara kok. Seperti ya.
Pemegang pedel, ketua dan tim penguji memasuki ruangan ujian promosi doktor. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ketua penguji dipersilakan mencabut istirahat dan melanjutkan ujian terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan penguji yang saya hormati, Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, utamanya Profedus yang kami banggakan. Waktu istirahat kami cabut kembali dan izinkan kami membacakan hasil ujian terbuka program doktor yang ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Nama mahasiswa Ujud Supriyaji. Ujud Supriyaji. Nomor induk mahasiswa 20.PAI S3 001. Tempat dan tanggal lahir Kebumen 27 Juni tahun 1988. Judul disertasi Konsep Pendidikan Islam Nusantara Kiai Haji Maimun Zubair dan implikasinya terhadap polarisasi Islam di Indonesia. Dinyatakan lulus. Dengan nilai 3,72. Indeks prestasi kelulusan sangat memuaskan. Selamat untuk Saudara Dr. Ujud Supriyaji, SPDI, MPDI. Ketua penguji didampingi sekretaris dan ketua program studi menyampaikan ijazah kepada promovendus. Promovendus dipersilakan menyiapkan diri. Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya Saudara Dr. Ujud Supriyaji, SPDI, MPDI yang kami banggakan, Dewan Penguji yang saya hormati pula. Hari ini UNUS Surakarta telah memberikan doktor yang ke-47. Oleh karena itu, atas nama Rektor UNUS Surakarta mengucapkan selamat kepada Saudara Dr. Ujud Supriyaji, SPDI, MPDI. Semoga gelar yang Anda raih bermanfaat
dan penuh berkah. Amin. Ilmu Anda yang peroleh juga bermanfaat dan penuh berkah. Dan selamat juga untuk keluarga yang bisa mendampingi pada ujian terbuka ini. Bapak Ibu yang saya hormati, keberhasilan Saudara Dr. Ujud Supriyaji SPDI MPDI tentunya berkat dukungan dan support dari keluarga, sehingga ketika Saudara Dr. Ujud Supriyaji SPDI MPDI mulai masuk S3 masih berada di wilayah Kebumen. Betul. Tapi sementara ketika sudah mulai penelitian, sudah ditugaskan oleh negara ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, laras Lombok. Lombok ya. Tentunya ini banyak hambatan dan kendala. Tapi akhirnya selesai juga gitu ya. Di mana Ujud ini meraih gelar Doktor Pendidikan Agama Islam selama kurang lebih 5 tahun. Ada kawan-kawan yang sudah mendahului ya, ada nama Doktor Rianto gitu ya. Kamu jadi dokter malah jadi kiai gitu ya. Pakai sarung ya. Ada Doktor Wakaf, siapa namanya? Oh Mudoaf gitu ya. Saya ingatnya wakafnya gitu ya. Sama-sama. Pak Mudoaf ini dari Pekalongan. Kalau Pak Dr. Rianto ini dari Ponorogo, tapi tinggalnya di Wonogiri ya. Wonogiri atau di Ponorogo? Enggak, tinggalnya sekarang di mana? Wonogiri ya. Istri Anda yang kedua sudah? Belum? Oh belum ya. Ini biar nggak tegang aja Pak Ujud ya. Anda kan sudah dapat dokter. Keluarga Anda, istri mana? Istri saya di Lombok karena. Oh di Lombok. Oh gitu. Kalau yang hadir ini kakak, bapak? Beliau mertua saya Pak Harno. Oh mertua. Yang mana? Yang paling. Loh, mertuanya masih muda. Ini selisih berapa tahun ini dengan mertua itu ya? Kalau bapak mana bapak? Bapak saya paling kanan. Masih muda juga gitu ya? Baik gitu ya. Mudaan bapak saya. Oh gitu. Saya dulu pernah buka S2 di Kebumen 2 tahun itu ya. Ketika kontrak kerja kita teken, ternyata lari ke Unsik gitu ya. Jadi ini Ujud itu mungkin dulu daftarnya untuk UNU gitu ya, tapi kuliahnya di Unsik gitu ya. Ketika iya betul loh, saya mempelajari itu ya. Enggak, kan Prof. Pak Satibi ya. Pak Satibi. Karena waktu itu kan masih ada Pak Suroso ya. Pak Suroso itu waktu itu jadi kabag TU di Kanwil. Dan kami kerjasama dengan IAIN itu kan berkat arahan dari beliau. Di mana orang-orang NU yang ada di Jawa Tengah bagaimana bisa menyelesaikan S2, sehingga kami dulu buka di Kebumen itu nyaman sekali gitu ya. Dan pesertanya dari Kebumen, dari Cilacap, dan kami setelah dari Kebumen kemudian ke Cilacap, dan di Cilacap kemudian sampai menuju ke Citangkolo, wilayah Banjar, kota Banjar itu ya. Nah ini barangkali kalau Pak Dr. Ujud Supriyaji ini nanti bisa menularkan informasinya, bisa kawan-kawan yang di Kebumen bisa masuk kuliah S3 di UNU gitu ya. Siap. Ini sekedar informasi gitu ya terkait dengan keberhasilan Dr. Ujud Supriyaji ini dalam rangka menyelesaikan disertasi. Dan ini konsultasinya dengan promotor itu kan tidak hanya di Jawa ya, sempat juga di Lombok ya. Kayaknya gitu ya. Jejak rekam jejak digital kan saya ngerti gitu loh. Artinya ini tidak sekedar wilayah Jawa saja gitu ya. Pertemuan antara Pak Dr. Ujud dengan promotor gitu ya. Oleh karena itu selamat untuk promotor dengan waktu yang agak lama juga Pak Ujud ya. Karena yang 3 tahun itu kemarin ada ya Pak Rianto ya. Ya kalau Pak Ujud ini kalau kita lihat dari nomor induknya berarti kan sudah 5 tahun ya. Ya tapi alhamdulillah
masih punya nilai sangat memuaskan. Terima Untuk kasih. itu gitu ya, kami mohon kepada Bapak Profesor Dr. Haji Khairul Nasirun MA sebagai promotor yang mendampingi penyelesaian disertasi ini, kami mohonkan untuk memberikan pesan-pesan sehingga walaupun Pak Dr. Ujud ini sudah di Lombok, jangan berhenti untuk meneliti, untuk menulis, sehingga barangkali nanti bisa dipindah tugaskan kembali ke Kebumen. Untuk itu dipersilakan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Khairul Nasirun MA. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati tim penguji, promotor, khususnya ketua, sekretaris, dan seluruh penguji, para hadirin wal hadirat semua, dan khusus kepada saudara Dr. Ujud Supriyadi, diucapkan selamat atas capaiannya pada hari ini. Alhamdulillah sudah selesai promosi, sudah selesai menyelesaikan tugas penulisan disertasi, yang alhamdulillah kemudian hari ini resmi saudara berhak menyandang gelar doktor. Jadi kalau ada nama doktor yang di luar mengucapkan nama sebenarnya belum sah ya, karena belum promosi. Nah, maka yang sah itu setelah adanya ujian promosi dan kemudian disetujui oleh penguji, saudara lulus dalam ujian. Karena itu kemudian pada kesempatan ini saya atas nama promotor, atas nama pembimbing yang mengucapkan selamat sekaligus juga kepada keluarga, yang tentu keluarga pasti berpartisipasi, yang mendukung atas kerja keras saudara yang tadi disampaikan Pak Rektor, sempat berpindah domisili, berpindah kerja, berpindah berkarya dari Kebumen ke Mataram, yang kemudian ada masa-masa penyesuaian ketika di Mataram, ya sehingga ya karena ada tugas baru, ada tempat baru, ada lingkungan baru, sehingga itu kemudian juga butuh waktu, butuh penyesuaian, dan alhamdulillah akhirnya ya selesai juga. Sehingga pada hari ini sudah selesai. Subjek yang saudara tulis ini sangat penting ya, kaitannya dengan moderasi, kaitannya dengan hubbul waton. Nah, maka kemudian bagaimana mudah-mudahan apa yang saudara tulis ini bukan merupakan akhir dari saudara menjadi agen perubahan sosial, karena saudara juga aktivis di NU ya. Ya pada waktunya mudah-mudahan nanti di Mataram saudara bisa menjadi aktivis di NU, yang mudah-mudahan saudara nanti bisa berkiprah di sana menjadi agen perubahan sosial yang bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran moderasi, pemikiran-pemikiran moderat, pemikiran-pemikiran kebangsaan yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang ada di Mataram. Maka kemudian ya pesan saya kepada Anda, ini keluarga sudah berkorban dalam rangka saudara menyelesaikan doktor, maka setelah mencapai gelar doktor mudah-mudahan saudara tidak melupakan, saudara tetap setia, sehingga mudah-mudahan dengan derajat doktornya mudah-mudahan kasih sayang kepada keluarga juga semakin baik, semakin meningkat. Jadi dua pesan saya, yang pertama baik kepada keluarga,
Yang kedua, saudara mengabdikan diri dengan ilmu yang saudara peroleh untuk menjadi agen perubahan dalam kehidupan masyarakat. Amin. Maka dalam kita bimbingan mungkin ada yang kurang cocok, kurang pas, kita saling bermaafan. Ya meskipun kita pernah juga tadi sampai kembali ketemu di Mataram, ya kita bimbingan di sana. Dan dengan kemudian secara tidak langsung dengan selesainya tugas ini berarti saudara juga kembali ke tugas saudara sebagai dosen di Mataram, ya. Dan tentu kepada program pasca sarjana khususnya S3 UNU, saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan menjadi moderator dan mohon maaf atas kekurangannya. Dengan demikian tugas saya sudah selesai dengan selesainya promosi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya akhiri wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Harun Nasruddin MA yang telah menyampaikan pesan dan kesannya kepada Saudara Dr. Ujud Supriyaji, dan tentunya ini banyak hal yang harus Anda renung, Anda pelajari gitu ya, bahwa proses penelitian itu tidak mungkin ini selesai, tapi barangkali nanti Anda bisa mengembangkan. Jadi kalau disertasi Anda kemudian Anda bedah, barangkali itu nanti mungkin bisa menjadi beberapa judul gitu ya. Yang kedua, tentunya kondisi masyarakat Kebumen dengan masyarakat Mataram berbeda. Tapi bagaimana Anda bisa beraktivitas di sana, Anda kembangkan kesibukan Anda di Kebumen, kemudian terapkan di kawan-kawan di Mataram gitu ya. Anda sempat jadi calon anggota Dewan P3 ya? Di sana nggak ada P3 ya, adanya PKB gitu ya, gitu ya. Yang penting Anda bisa beradaptasi gitu ya. Baik, saya rasa ini gitu ya. Terima kasih atas kehadiran Ayanda, baik dari ayah kandung maupun ayah mertua gitu ya. Terima kasih kawan-kawan yang bisa menghadiri ujian terbuka atas nama Saudara Dr. Ujud Supriyaji. Terima kasih kepada promotor, kopromotor, dan juga terima kasih kepada Dewan Penguji sehingga ujian terbuka yang ke-47 bisa berjalan dengan baik dan tertib. Oleh karena itu, mari kita akhiri ujian ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ujian saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dan pemberian ucapan selamat dari tim penguji kepada Promovendus atas kelulusannya dan diikuti oleh hadirin. Promovendus dan keluarga dipersilakan mengambil tempat. Demikian prosesi ujian terbuka promosi doktor Saudara Dr. Ujud Supriyaji SPDI MPDI pada program Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.